Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika untuk SMP kelas 8 dengan materi koordinat kartesius. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas latihan soal menentukan letak titik koordinat. Soal yang pertama, pada sebuah peta ditentukan pusat koordinat adalah monumen. Kemudian lengkapilah tabel berikut. Nah, maka untuk objek kampus, koordinatnya adalah kita perhatikan kampus. Kita lihat tarik garis vertikal pada sumbu X tepat dengan skala 4. Kemudian dari objek kampus tarik garis mendatar memotong sumbu Y tepat di skala 6, berarti koordinat kampus adalah 4,6. Berapa koordinat kantor pos? Dengan cara yang sama kita peroleh koordinat kantor pos adalah 3,-3. Koordinat masjid ada di koordinat 6,0. Taman ada di koordinat -2,5. Nah, berikutnya objek apa yang ditunjukkan dengan titik koordinat 3,2? Kita lihat 3 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Kemudian kita tarik garis horizontal dari sumbu Y, vertikal dari sumbu X, maka ditemukan titik 3,2 objeknya adalah sekolah. Berarti koordinat 3,2 itu menentukan letak objek sekolah. Koordinat 7,4 menentukan koordinat gereja. Koordinat -4,1 adalah objek -4,1. Lihat pada sumbu X -4, 1 pada sumbu Y. Oh, ternyata kafe. Koordinat -2, kita lihat -2 pada sumbu X dan -2 pada sumbu Y. Ternyata museum. Mudah bukan? Berikutnya, ini soal yang ketiga. Perhatikan gambar, tulislah koordinat titik sudut untuk setiap bangun pada gambar di atas. Nah, kita bikin tabel. Berapa koordinat titik A? 1,3. Titik B 4,1. Titik C 7,3. Titik D 4,5. Titik K -4,-2. Koordinat L 1,-4. Koordinat M 4,-2. Koordinat N 1,0. Koordinat P -6,0. Koordinat Q 0,2 dan koordinat R adalah -4,5. Nah, saya yakin ini juga gampang dimengerti. Berikutnya soal ketujuh. Gambarlah segi 4 KLMN dengan koordinat titik K 1,4, L -2,0, M 10,-3 dan N 5,3. Nah, kita gambar dulu pada bidang koordinat. Kita tentukan letak titik K 1,4. Letak titik L -2,0. Letak titik M 10,-3. Letak titik N 5,3. Kita bentuk. Nah, ini ternyata membentuk trapesium. Jelaskan mengapa KLMN merupakan trapesium. Nah, untuk menjawab ini, yang perlu kita ingat adalah pengertian trapesium pada pelajaran kelas 7, yaitu bahwa trapesium adalah bangun segi 4 yang
memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, pada gambar ini sisi sejajarnya adalah LM dan KN. Maka penjelasan kenapa KLMN merupakan trapesium, karena KLMN adalah bangun segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Berikutnya soal nomor 8. Titik P min 5,4 dan Q 1,-2 adalah titik sudut pada alas segitiga sama kaki PQR. Baik, kita buat dulu pada bidang koordinat kartesius. Kita tentukan letak titik P min 5,4. Kemudian letak titik Q 1,-2. Kita tarik garis. Nah, garis PQ ini merupakan alas segitiga sama kaki. Jadi untuk jawaban di sini akan sangat banyak atau sangat terbuka, tak terhingga. Nah, pada bidang koordinat buatlah 4 buah segitiga sama kaki dengan alas PQ, yaitu segitiga PQR1, segitiga PQR2, segitiga PQR3, dan segitiga PQR4. Baik, kita coba ya. Kita tentukan R1. Nah, di sini kemudian kita tarik. Kita perhatikan apakah segitiga PQR1 segitiga sama kaki? Ya, karena PR1 panjangnya sama dengan QR1. Berapa koordinat PR1? Kalian bisa menentukan sendiri. Ya, kemudian R2, contoh R2. Nah, kita bikin di sini titik R2. Ini juga merupakan segitiga sama kaki. Ya, PR2 sama panjang dengan QR2. Letak titik R3. PR3 sama panjang dengan QR3. Jadi PQR3 juga merupakan segitiga sama kaki. Kemudian R4. PQR4 juga merupakan segitiga sama kaki. Nah, silahkan kalian bisa menentukan koordinat R1, R2, R3, R4. Dan perhatikan, kalau ini kita tarik garis dari R1, R2, R3, R4, maka di sini akan diperoleh garis lurus. Ya, artinya kalau kita bikin titik R sepanjang garis ini, garis yang kita buat ini garis lurus, maka bangun yang terbuat adalah akan merupakan segitiga sama kaki. Untuk R yang lain kalian bisa menentukan sendiri, silahkan dicoba. Kemudian soal nomor 9. Salinlah gambar berikut, kemudian gambarlah jajar ginjang berikut. Yang pertama ABCD, kedua ABDE. Tentukan koordinat titik D dan E. Nah, jadi gambar ABCD. Nah, ini ABCD ini merupakan jajar ginjang. Ya, sekali lagi jajar ginjang. Jajar ginjang itu bangun segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, pada jajar ginjang, ini jajar ginjang ABCD.
Kemudian, bisakah kita menentukan atau menggambar jajar genjang ABDE? Nah, ABDE. Nah, ini juga jajar genjang ABDE yang dimaksud pada soal ini. Nah, tentukan berapa koordinat titik D dan berapa koordinat titik E. Demikianlah pembahasan beberapa soal untuk letak titik pada bidang kartesius. Semoga bermanfaat dan terima kasih.